Mungkin kebanyakan orang menganggap psikolog tuh udah yang paling hebat kendalinya gitu ya. Wah, gitu ya. Manusia super gitu ya. Jangan sampai karena kita psikolog jadi merasa paling benar gitu ya. Itu yang sering terjadi kan gitu ya. Kita manusia biasa, kita bukan manusia yang sempurna tentunya. Siapa dulu? Aku dulu. Halo, kenalin aku Nisha. Aku adalah salah satu psikolog dari Kairos Psikologi Utama. Aku lulusan Magister Profesi Pendidikan itu di sekitaran tahun 2020. Oke, halo. Nama saya Luisa. Saya psikolog di Kairos Psikologi Utama. Saya lulus Magister Profesi tahun 2015 dengan jurusan mayornya klinis anak dan remaja, minornya pendidikan. Halo, nama saya Diana. Saya psikolog yang berpraktek juga di Kairos Psikologi Utama. Saya mengambil Magister Profesi Psikologi jurusan Industri dan Organisasi, lalu juga klinis dewasa. Itu di tahun 2003 lulusnya. Aku itu dulunya tertarik jadi psikolog karena waktu SMP sebenarnya punya pengalaman pribadi. Aku tuh dulu salah satu siswa yang bermasalah di sekolah gitu ya. Kemudian waktu itu dibantu sama konselor sekolah. Nah saat itu aku terinspirasi lah sama konselor sekolah ini gitu ya. Jadi aku banyak ngobrol sama beliau gitu. Kira-kira kalau aku pengen seperti beliau ini nih kuliahnya apa sih gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol dan kira-kira aku cocok gak sih untuk jadi konselor atau psikolog gitu ya. Dan saat itu soalnya profesi psikolog tuh bukan profesi yang populer gitu ya. Jadi banyak yang belum tahu gitu kayaknya soal psikolog. Jadi ngobrol-ngobrol baru tahu kuliahnya tuh psikologi gitu ya. Jadi akhirnya kuliah psikologi ngambilnya gitu. Mungkin kalau Bu Nisha atau Bu Diana ceritanya beda ya. Dari Bu Diana dulu mungkin. Jadi kalau saya tuh dari SMP memang ya itu mulai dengan teman-teman tuh suka pada cerita gitu, curhat-curhat gitu ya. Terus saya yang bagian dengerin, mungkin kasih-kasih saran. Dari situ udah tertarik tuh karena teman-teman juga bilang kayaknya cocok nih jadi psikolog katanya gitu. Nah terus waktu itu juga udah mulai ya ada psikotes, tes IQ gitu ya di sekolahan yang kita tuh suruh gambar-gambar dan nanti keluar tuh hasilnya gitu ya dari psikolog. Jadi apakah kepribadiannya seperti apa, minat jurusannya seperti apa. Nah dari situ saya bilang wah keren banget ya. Gimana sih rahasianya gitu ya, bisa dari tulisan dan gambar-gambar itu kok bisa tahu orang itu seperti apa. Nah itu memunculkan ketertarikan gitu ya untuk menjadi psikolog. Walaupun betul tadi sama seperti Bu Luisa, waktu zaman saya juga psikolog itu belum jadi profesi yang terkenal gitu ya. Jadi ya tidak mudah memang waktu itu, tapi saya senang sekali sih ketika sudah bisa masuk ke situ. Kalau Bu Nisha mungkin alasannya berbeda ya, karena udah di generasinya kan udah banyak psikolog ya. Betul. Kalau aku sih mungkin sama juga ya, mulai ketertarikan itu di dunia ketika sekolah. Waktu itu aku di SMA. Karena waktu itu aku pengennya masuk jurusannya waktu itu masih IPA IPS. Di kelas 2, pas kelas 1-nya harus menentukan nih IPA atau IPS. Aku maunya IPS, tapi orang tua kekeh pengen masuk IPA aja gitu. Terus akhirnya ngalamin yang namanya psikotes juga. Dari hasil psikotes itu hasilnya aku masuk jurusan IPS. Nah ini bisa jadi senjata nih ke orang tua akhirnya untuk oh iya udah boleh deh ke IPS. Terus sempat mikir wah cenayang banget nih, ini tahu gue banget nih. Terus selain itu juga ada kenalan juga yang memang psikolog, kemudian karirnya kerasa cocok nih untuk kalau misalnya mau jadi ibu rumah tangga juga. Jadi mulai tertarik ke situ. Iya, ini banyak nih yang suka tanya-tanya ya, psikolog tuh kerjanya apa? Apalagi nggak terlalu populer mungkin ya. Padahal sebenarnya psikolog itu kerjanya banyak. Jadi dari berbagai bidang itu kita bisa masuk di situ gitu ya kalau untuk psikolog itu. Nah, kebetulan di sini kami bertiga dari bidang yang berbeda-beda. Nah, mungkin nanti kita masing-masing bisa jelasin ya dari bidang-bidang spesialisasi kami masing-masing itu seperti apa kerjaannya. Oke, silahkan dari Bu Luisa dulu. Ya,
Kalau saya, kebetulan saya ngambil mayornya itu kan klinis anak dan remaja. Jadi tentu areanya tuh biasanya saya menangani masalah-masalah terkait tumbuh kembang anak gitu ya. Misalnya kayak contohnya tuh yang anak yang umur sekian belum bisa bicara. Nah itu biasanya bawa ke psikolog gitu. Atau misalnya hal-hal kecil, misalnya anak yang nggak mau makan makanan yang keras, maunya yang lembut-lembut aja. Nah itu juga bisa dibawa ke psikolog gitu. Kemudian saya juga menangani masalah-masalah remaja, misalnya masalah emosi, masalah kepribadian, atau juga masalah konflik antara anak sama orang tua. Nah itu juga bisa. Gitu. Nah selain itu karena saya ngambil minornya pendidikan, saya juga dulunya sempat bekerja di sekolah gitu ya. Jadi bekerja menangani anak-anak yang bermasalah dalam belajar, kesulitan belajar, atau anak-anak kebutuhan khusus yang ada di sekolah. Gitu. Tapi tentu sedikit berbeda ya dengan yang benar-benar mereka khususnya pendidikan ya, seperti kayak Bu Nisha. Mungkin Bu Nisha boleh jelasin. Mungkin tadi udah sebagian besar udah sempat disampaikan juga sama Bu Lisa bahwa memang kalau psikolog pendidikan itu ranahnya umumnya di sekolah gitu, jadi psikolog sekolah. Tetapi nggak sebatas hanya di situ, kita juga ada di ranah-ranah yang lain. Misalnya di kampus juga kita terlibat menjadi konselor juga. Kemudian konsultasi yang biasanya masuk tuh biasanya terkait dengan karir, bakat minat. Kemudian juga kalau misalnya dari psikolog pendidikan tidak terbatas sama usia sebenarnya. Dia dari anak-anak sampai dewasa pun selama dia terlibat di bidang pendidikan itu biasanya kita bisa cover gitu. Jadi mungkin agak beda lagi ya dengan Bu Diana nih. Ya, yang tadi kan mungkin lebih banyak anak, pendidikan ya, remaja. Nah, kalau dewasa memang beda lagi nih. Jadi kalau dewasa itu ada yang pertama di industri dan organisasi. Ya, itu biasanya sudah dewasa di situ. Psikolog industri dan organisasi itu mulai dari area mikro gitu ya. Jadi individunya di dalam organisasi dan juga area makro di dalam organisasi. Nah, mikro itu misalnya dari mulai rekrutmen ya, kita ada psikotes untuk seleksi masuk untuk karyawan, misalnya promosi jabatan, lalu ada pelatihan ya, nanti mungkin bisa kerjasama tuh dengan psikolog pendidikan ya, ada pelatihan-pelatihan begitu ya. Nah itu ranah untuk tadi individunya, mikronya. Kalau untuk makro sebetulnya kami juga bisa melakukan misalnya strukturisasi. Ya, jadi organisasi itu kan strukturnya perlu yang efektif, efisien begitu ya. Nah, itu sebenarnya kami juga masuk di situ. Lalu bagaimana membuat job desk, ya, uraian kerja yang bisa fit gitu ya dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Nah, itu pekerjaan dari psikolog di bidang industri dan organisasi. Nah, kalau di bidang klinis dewasa sendiri itu lebih banyak dengan misalnya orang-orang yang mengalami kebingungan dengan dirinya sendiri misalnya, dengan keluarga ya, masalah-masalah keluarga ada di situ. Dari karir juga bisa jadi masalah gitu ya. Nah itu yang dibahas di klinis dewasa. Nah tentunya pasti kembali lagi ya, karena kita spesialisasinya beda-beda, itu perlu kerjasama. Kalau tadi misalnya ada masalah keluarga, nah itu biasanya orang tuanya bermasalah nih misalnya dalam pernikahan, otomatis dampaknya ke anak. Nah anak nanti saya refer ke Bu Lisa karena itu ke psikologis anak gitu. Begitu juga kalau Bu Lisa punya klien ya, ada masalah ternyata ketahuan orang tuanya, nah biasanya dilempar ke saya gitu. Jadi memang harus ada kerjasama, walaupun memang kita punya spesialisasi yang berbeda-beda. Betul. Gitu. Psikolog ini seringkali dianggap sama dengan psikiater. Itu cukup sering ya terjadi. Jadi kalau bicara siapa profesinya psikolog, oh nanganin orang yang sakit jiwa ya gitu, pasti gitu ya. Biasanya masyarakat taunya begitu. Padahal enggak tuh. Tadi kita udah jelasin juga ya, profesi masing-masing tuh luas banget. Justru dari tadi kita nggak bahas mengenai orang-orang yang gangguan jiwa sebetulnya gitu ya. Jadi kalau di Runut tadi psikolog itu kita ambil fakultas psikologi. Jadi tidak mengambil fakultas kedokteran. Nah, jadi kami bukan dokter, walaupun kadang-kadang kalau di ruang konseling suka banyak yang panggil dok gitu ya. Betul. Ya, kalau psikiater itu dia dari fakultas kedokteran yang mengambil spesialisasinya memang di bidang kejiwaan. Jadi berbeda dari nanti penanganannya. Karena mereka backgroundnya dokter ya, yang psikiater itu biasanya mereka akan melakukan terapinya obat-obatan. Jadi dikasih resep gitu ya, obat. Sementara kalau kami di sini lebih menekankan pada terapi-terapi perilaku, sosial begitu ya. Bagaimana seseorang mungkin mendapatkan insight, bagaimana mengubah pandangan dan perilakunya. Itu kalau perbedaan dengan psikiater. Mungkin ada yang mau nambahin dulu? Aku menambahkan aja kalau misalnya bedanya tadi kan ada konselor juga ya. Kalau konselor itu
pada zaman dulunya gitu ya, itu biasanya dari sarjana pendidikan lulusannya. Kemudian mereka ada ambil extension lagi namanya bimbingan konseling gitu, supaya mereka bisa jadi konselor di sekolahan. Umumnya kalau konselor tuh biasanya di sekolahan ya. Kalau di tempat lain sih di perusahaan kayaknya nggak ada ya Bu ya kalau konselor ya. Nah jadi biasanya guru gitu. BP gitu ya? Iya betul. Nah kalau mungkin lebih umumnya dikenal guru BK atau guru BP gitu ya. Biasanya itu dari sarjana pendidikan. Nah kemudian berkembangnya zaman, jurusan itu sudah terpisah dari pendidikan. Jadi sekarang sudah ada yang namanya S1 bimbingan konseling gitu. Tapi kembali lagi tuh ranahnya biasanya lebih ke arah ke pendidikan atau mungkin ke tempat ibadah gitu ya. Oke, kalau tadi kan udah disampaikan ya untuk perbedaannya memang berbeda ya antara psikiater dengan psikolog, konselor dengan psikolog. Tetapi memang di kenyataannya kita juga masih saling berinteraksi satu sama lain. Iya, dari konselor juga akan di-refer dengan ke psikolog. Dari psikolog pun juga bisa aja minta bantuan konselor, terutama konselor di sekolah untuk menangani anak-anak yang memang membutuhkan bantuan. Gitu sih. Terutama kalau dalam area klinis, kayak klinis anak atau klinis dewasa, biasanya kita juga bisa bekerja sama dengan psikiater ya, terutama untuk menangani klien-klien yang memang membutuhkan bantuan terapi obat. Begitu sih. Ya mungkin nambahin tadi ya, kalau untuk konselor selain pendidikan juga memang betul dari agama juga ada konselor. Jadi misalnya konselor Kristen gitu ya, itu menangani permasalahan-permasalahan yang mungkin masih umum ya. Nah bedanya adalah kalau kami psikolog itu punya izin praktek, gitu ya. Betul. Psikiater juga punya izin praktek. Sementara kalau konselor tuh nggak pakai izin praktek ya. Itu bedanya. Tapi memang betul kita harus berkolaborasi juga ya dengan berbagai macam profesi karena memang dibutuhkan juga seperti itu. Kalau konselor biasanya memang secara umum dia menangani masa-masa yang umum. Kadang-kadang ada orang yang perlu pendampingan ya, lebih intens. Nah itu mungkin dengan konselor, begitu. Jadi memang tergantung ya kebutuhannya apa. Oke, jadi kalau untuk di dunia pendidikan atau di psikologi pendidikan, konseling ini ada beberapa bagian ya. Ada yang konseling dengan anaknya, ada juga sesi dengan orang tuanya, ada juga sesi dengan gurunya. Itu jika memungkinkan ya, karena kehidupan anak ini kesehariannya terkait sama orang tuanya dan gurunya juga kalau di sekolah. Jadi kita butuh dari beberapa sisi untuk ngambil intisari atau nge-grab masalahnya seperti apa sehingga kita bisa memberikan penanganan yang lebih tepat. Gitu itu kalau untuk yang psikologi di pendidikan ya. Kalau di anak gimana Kak? Klinis. Oke, kalau di konseling untuk klinis anak dan remaja ini kita tergantung usianya. Biasanya memang kalau usia anak-anak ya, misalnya di bawah 5 tahun gitu ya, balita ataupun batita, tentunya konseling itu dilakukan bersama orang tua dan anak-anaknya itu biasanya kita lakukan observasi. Ya, mungkin biasanya kan kalau untuk usia balita itu konselingnya terkait tumbuh kembang anak. Jadi psikolog itu biasanya melakukan observasi tentang tumbuh kembang anaknya, apakah sudah sesuai dengan usianya gitu ya. Kemudian nanti memberikan masukan gitu atau saran kepada orang tua hal-hal apa saja yang bisa orang tua lakukan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya begitu. Itu kalau untuk anak-anak. Tapi kalau untuk usia remaja biasanya bisa remajanya sendiri yang datang, bisa juga bersama dengan orang tua, tergantung masalahnya apa. Kalau misalnya memang masalahnya ada hubungan dengan keluarga, dengan orang tua, tentunya biasanya saya minta orang tua untuk datang juga gitu ya. Jadi kan kehidupan anak ini kan tentunya kan masih di rumah bersama orang tua ya. Jadi tentu kita perlu bantuan orang tuanya juga. Kecuali kalau memang anak ini remaja yang memang datang karena kebutuhan diri sendiri, mungkin dia punya masalah di tempat lain, misalnya dengan sosialnya gitu ya, dengan teman atau mungkin dengan pacar. Nah itu beda lagi gitu. Biasanya anaknya aja yang datang. Nah kalau yang dewasa mungkin beda lagi ya Bu ya. Iya, kalau dewasa udah dengan kesadaran diri sendiri biasanya ya, beda dengan anak. Nah kalau dewasa biasanya datang itu kalau untuk konseling itu pasti punya masalah atau ada yang mau ditanyakan begitu. Nah sebetulnya masalah itu kan ketika kenyataan itu tidak sesuai dengan harapannya dia, gitu ya. Jadi biasanya orang punya harapan yang tinggi terhadap sesuatu, lalu kenyataannya tuh tidak seperti itu, makanya jadi masalah buat dia. Nah disitulah sebenarnya terjadi dalam konseling adalah proses mengenali dulu nih masalahnya. Apakah harapannya realistis atau enggak? Nah itu perlu dicek dulu. Jadi biasanya kita ngobrolin itu tuh. Apa sih harapannya gitu. Misalnya saat ini lagi COVID nih ya. Saya berharap bangun tidur besok COVID itu hilang. Nah yang seperti itu kan nggak realistis gitu ya. Jadi kita perlu cek dulu nih.
harapannya realistis atau enggak. Nah, kalau harapannya tidak realistis berarti harus ada cara pandang yang baru begitu. Nah, itu yang kita nanti diskusikan. Kalau misalnya harapannya realistis nih, tapi kenyataannya yang bermasalah. Nah, itu kita cek juga. Apakah dia sendiri itu punya daya nggak? Maksudnya punya kendali nggak untuk mengubah realita itu? Kalau bisa, cara-cara apa nih? Nah, nanti kita mulai diskusi opsinya apa saja untuk mengubah situasi. Tapi kadang-kadang nggak bisa gitu ya, dia tidak bisa mengubah, tetapi lingkungannya yang membuat situasi itu terjadi. Nah, untuk hal-hal seperti itu berarti kita perlu bicara lagi apa yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, dari situ sih biasanya kalau konseling dewasa seperti itu. Lalu dampaknya seperti apa? Nah, tadi ya kalau misalnya keluarga biasanya pasti berdampak tuh. Misalnya satu orang yang datang tapi ternyata ini bisa berdampak pada pasangannya, pada anaknya, pada orang tuanya misalnya ya. Belum lagi kalau dia bekerja. Kadang-kadang masalah pribadi merembet ke pekerjaan. Atau sebaliknya, kalau kita bicara tadi industri dan organisasi ya, itu banyak juga di kantor-kantor gitu ya, konseling dengan psikolog misalnya ada di kantor atau bisa juga ke tempat lain. Ya, itu masalah pekerjaan justru yang membawa dia stres gitu misalnya ya. Stres dengan kerjaan, dengan atasan dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi dalam konseling. Kita melihat dulu situasinya seperti apa, lalu mungkin memunculkan insight ya, apa yang bisa dilakukan gitu ya. Apakah dia yang harus berubah atau dia harus mengubah sudut pandang atau memang harus ada action yang dilakukan. Gitu. Oke. Kalau setelah konseling klien dapat apa? Kalau untuk di bidang pendidikan tentu ada beberapa hal tergantung masalahnya seperti apa. Bisa aja dia dapat program pendidikan khusus untuk anak ini yang anak ini perlu lakukan, atau orang tua perlu lakukan, atau guru perlu lakukan. Kalau di pendidikan seperti itu sih. Kalau misalnya di klinis anak apa? Ya, kalau di klinis anak dan remaja tentu tadi ya balik lagi ya tergantung permasalahannya apa. Kalau misalnya masalahnya tumbuh kembang, biasanya nanti saya dan orang tua tentunya kita perlu diskusi apa aja yang bisa dilakukan. Nanti ada pilihan-pilihan yang bisa dilakukan orang tua, juga orang-orang yang terlibat dalam pengasuhan anak ini gitu. Jadi nggak hanya orang tua, mungkin misalnya ada neneknya gitu ya, ada neninya mungkin gitu. Nah, itu apa aja sih yang mereka harus lakukan gitu ya supaya tumbuh kembang anak ini optimal. Tapi kalau untuk remaja biasanya kita psikolog dengan anak remaja ini diskusi gitu ya. Tergantung permasalahannya bagaimana, apakah masalahnya dia dari diri sendiri atau dari keluarga mungkin gitu. Nah, itu nanti yang kita bisa diskusikan langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan seperti itu sih untuk memperbaiki dirinya ataupun lingkungan sekitarnya begitu. Kalau misalnya dari dewasa bagaimana, Bu? Yang pasti kayaknya samanya adalah dapat tugas. Nah, gitu ya. Tugas, betul. Klien kalau datang ke psikolog dapat tugas. Nah, itu bedanya mungkin sama psikiater ya, tadi dapat obat gitu ya. Kalau ke psikolog saya rasa maupun anak atau dewasa itu akan dapat tugas. Betul. Dan itu yang memang harus dikerjakan, berproses begitu ya. Tugasnya apa ya tergantung masalahnya tadi ya. Apakah memang tugasnya menyangkut diri sendiri atau misalnya tugasnya berkaitan dengan orang lain, misalnya harus melakukan komunikasi dengan siapa dan seterusnya. Jadi itu yang didapat. Kalau untuk dewasa ada juga mungkin tambahan dapat kelegaan gitu ya. Kadang-kadang kalau orang itu datang bisa aja dia tuh cuma pengen cerita sebetulnya gitu ya. Jadi sehari-harinya tuh mungkin ya nggak punya teman atau nggak punya orang yang bisa dipercaya untuk dia bisa cerita. Atau ketika dia sebetulnya pengen sekali cerita tapi dia punya konsep bahwa kalau saya cerita masalah itu menyusahkan orang lain. Nah gitu, jadi dia tuh nggak mau cerita masalahnya sama orang lain. Jadi ketika dia datang dan dia bisa cerita dan kita tuh tidak menjudge di sini ya, karena psikolog kan mendengarkan. Kita nggak bilang kamu salah atau seperti apa. Jadi ketika dia didengarkan, kadang-kadang 1 jam itu dia ngomong nggak kerasa tuh ya. Jadi kita cuma dengerin aja. Setelah itu ditanya gimana perasaannya, lega gitu katanya. Padahal kita belum ngapa-ngapain, baru dengerin aja. Nah itu mungkin yang bisa didapatkan ya salah satunya. Siapa dulu yang mau? Aku dulu deh kalau gitu. Sukanya ya kalau menangani klien tuh menangani anak-anak sih ya, khususnya karena aku klinis anak dan remaja. Banyak hal baru yang bisa aku pelajarin dari mereka. Gitu, banyak pengalaman-pengalaman gitu. Kadang-kadang mungkin seringkali kebanyakan orang dewasa tuh sering meremehkan anak-anak gitu ya, kayak anak-anak tahu apa sih. Tapi dengan mendengarkan mereka gitu ya, keluhan-keluhan mereka, ada sesuatu yang
kita sendiri juga kayaknya nggak nyangka, oh anak ini ternyata punya sesuatu yang kita nggak pernah sangka-sangka gitu. Jadi itu yang bisa dipelajari gitu. Jadi banyak belajar dari klien-klien yang curhat sebenarnya gitu, menambah ilmu-ilmu baru gitu ya. Oh ternyata karena ini bisa jadi seperti ini loh, karena itu bisa jadi seperti itu gitu. Tuh kita mendapatkan semuanya itu tuh nggak ada di perkuliahan, tuh nggak ada. Unik gitu ya. Unik ya. Itu semua dapat dari klien gitu yang kita dengerin. Tapi dukanya itu kalau misalnya dulu mungkin ya, dukanya tuh waktu masih kerja di sekolahan. Dukanya karena orang tua mungkin datang konseling gitu sama saya gitu sebagai konselor di sekolah, mereka mungkin ngerasa nggak bayar gitu. Karena kan udah dibayar sama sekolahan ya, jadi mereka merasa tidak ada kewajiban gitu, nggak ada kewajiban untuk mengikuti apa yang sudah kita diskusikan, apa yang udah disarankan tadi, tugas tadi itu loh. Kan kita kan punya kasih tugas gitu ya buat mereka. Mereka nggak punya kewajiban untuk itu. Begitu sih dulu, suka dukanya sih seperti itu. Bagaimana kalau yang lain? Oke, kalau aku sih sukanya ya mirip tadi, karena dunianya mirip-mirip ya sama ketemu anak-anak, tuh menyenangkan gitu ketika ketemu anak-anak. Terutama ketika apa yang kita lakukan, program yang kita kasih itu dijalankan dengan baik, kemudian ada hasilnya gitu, ada progres dari kliennya, itu sungguh menyenangkan ya, melegakan untuk hati. Kalau dukanya kebalikannya, jadi ketika kita udah kasih program, kita berikan apa sih yang harus dilakukan oleh orang tuanya, oleh misalnya dari gurunya, tapi hal itu nggak bisa dilakukan karena alasan yang memang mungkin karena nggak mau atau ngerasa bukan urusan saya atau bukan kewajiban saya nih untuk turun tangan langsung, karena mungkin kalau dari gurunya ya kan anak yang saya pegang nggak cuma satu gitu, ada satu kelas. Nah hal-hal yang kayak gitu sih kadang-kadang jadi bikin sedih juga ya, jadi nggak bisa optimal nih akhirnya bisa nge-reach mengatasi permasalahan anak itu. Jadi ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kontrol gitu ya. Betul itu. Iya, kalau dukanya mungkin mirip-mirip ya. Jadi ketika misalnya kita sudah memberikan tugas tadi gitu ya, berharap aduh kalau dia melakukan ini tuh dia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik gitu, tapi tidak dilakukan ya, terlepas masalahnya kenapa begitu, itu memang menjadi apa ya, kayak aduh sayang banget gitu ya, kalau dia melakukan itu harusnya bisa lebih baik misalnya gitu. Nah kalau sukanya, kalau dewasa, karena saya memang lebih suka komunikasi dengan orang dewasa, makanya saya ambil kekhususannya juga yang klinis dewasa gitu ya, industri juga dewasa. Kalau dewasa itu senang ketika mereka bisa share gitu. Oh, saya sekarang bisa melihat hal-hal yang lebih baik misalnya gitu ya. Jadi mereka bisa langsung cerita gitu. Misalnya tadinya hubungan keluarga misalnya, komunikasinya nggak nyambung karena mungkin ada pemahaman yang beda ya. Misalnya perempuan dan laki-laki aja sudut pandangnya beda gitu ya. Apalagi dengan anak yang generasinya beda gitu. Nah, ketika mereka sudah bisa saling memahami, lalu komunikasinya bisa terjalin baik lagi, mereka tuh akan senang dan mereka biasanya sharing gitu. Mereka akan sharing, wah ini ternyata bener ya, kalau saya pakai cara begini ternyata lebih baik gitu responnya. Nah hal-hal itu menyenangkan ya buat kami psikolog gitu. Jadi kami juga senang gitu kalau mereka juga bisa mencapai kehidupan yang lebih baik gitu sih. Aku mau nambahin sedikit mungkin dukanya ya. Boleh. Mungkin aku pernah sharing juga sama Bu Nisa juga, proses pendidikan menjadi seorang psikolog itu agak cukup berat untuk kalau untuk personal aku ya, karena harus berinteraksi sama klien yang berlatih interaksi dengan klien yang biasanya bermasalah, kemudian pihak sekolah yang kadang-kadang ya bisa dikatakan kurang kooperatif, yang kayak gitu-gitu, lumayan bikin stres gitu, kurang tidur, dikejar laporan segitu banyaknya, itu lumayan sih prosesnya. Oke, mungkin boleh dimulai dari generasi yang termuda dulu ya. Paling muda. Generasi yang paling muda ya. Oke, FYI aja aku lulusnya 2020 gitu ya. Jadi lumayan masih fresh ya. Suka dukanya kerja beda generasi. Sukanya dulu deh. Sukanya karena memang pengalaman aku belum sebanyak rekan-rekanku yang lain. Jadi banyak dapat sharing gimana cara nanganin klien, kemudian untuk permasalahan-permasalahan tertentu dapat tips dan trik gitu yang nggak bisa dapat nih ketika di proses perkuliahan.
jadi dapat nih dari beliau-beliau yang memang sudah berkecimpung lebih lama di dunia psikolog. Dukanya sih sebenarnya hampir nggak ada sih ya. Cuman ya paling kadang itu suka rooming gitu, kalau misalnya aku lagi ngomongin sesuatu yang lagi hype harus ngejelasin dulu nih dari ini runutnya datangnya dari mana, misalnya bahasa-bahasa tertentu yang istilah gitu. Ini runutnya datangnya dari mana? Ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa gitu. Jadi ya aku harus bisa menjelaskan itu supaya bisa ikut juga nih rekan-rekanku yang lain bisa mengikuti biar nyambung informasi gitu ya. yang ada juga kan gitu. Kalau itu kalau dari aku nih, kalau mungkin saya sebenarnya di sini sebagai jembatan ya. Jembatan antara dua generasi yang cukup jauh nih terpautnya. Tapi saya sih sebenarnya sejauh ini merasa malah belum ada dukanya gitu. Cuman malah merasa banyak sukanya karena ya tadi saya jadi bisa mengikuti perkembangan anak zaman now gitu ya. Itu seperti apa? Kemudian saya juga jadi banyak belajar terutama dalam ilmu psikologi karena gini, ada yang dulunya gitu misalnya mungkin kayak gangguan kepribadian gitu ya, yang dulunya mungkin sudah dikategorikan apa gitu, tapi yang usianya mungkin munculnya di usia-usia tertentu, tapi saat ini gitu udah muncul di usia remaja. Nah itu jadi saya bisa banyak belajar dari yang sudah lebih senior gitu kan, banyak ilmu, banyak pengalaman juga yang bisa dipelajari. Tentunya sih buat saya itu nggak ada dukanya sih kalau menurut saya ya. Nggak tahu kalau dari Bu Diana gimana? Ya ini kalau bicara umur ya, bicara umur ini 40-an gitu ya, ini 30-an, yang sana 20-an akhir gitu ya, menuju 30 gitu ya. Tapi nggak kelihatan kan bedanya ya, maksudnya dalam bekerja kayaknya kita seirama gitu ya. Jadi saya sendiri memang dari dulu saya pernah jadi dosen. Jadi saya memang dari dulu senang kerja dengan anak-anak muda gitu ya, memang senang. Kenapa? Karena mereka banyak inovasi ya, lebih kreatif, memang ya lebih mengikuti tren gitu dan cukup ceria biasanya ya, karena masih muda gitu ya, energinya masih oke gitu. Nah jadi kalau buat saya justru sukanya ini dapat banyak ilmu baru, betul, istilah-istilah yang tren sekarang gitu ya, atau film Korea yang lagi hits gitu ya, yang saya juga sebenarnya nggak suka nonton gitu ya, terus dapat cerita begitu. Atau juga mengenai digital ya, nah ini terutama misalnya sosial media ya, lalu bagaimana penggunaan itu begitu pesatnya sekarang, nah itu saya banyak belajar ya dari Bu Nisha juga. Jadi saya rasa sukanya banyak banget, kita bisa menimba ilmu, bisa saling justru kolaborasi gitu ya, bersinergi sama-sama. Dukanya hampir nggak ada sih ya. Paling mungkin kalau menurut saya kadang-kadang generasi muda itu lebih berani aja gitu ya, mereka lebih berani untuk ambil decision misalnya, untuk cepat bergerak. Sementara mungkin kalau saya masih tunggu dulu nih, pikir dulu nih, ini dampaknya apa gitu ya ke depan. Nah mungkin itu sih. Jadi paling nanti ya kita biasanya komunikasi gitu ya, misalnya ada apa-apa ya kita bicarakan gitu sih. Siapa yang mau jawab? Silakan. Oke, kalau misalnya apakah butuh psikolog lain? Tentu butuh gitu, karena kita juga sebagai manusia biasa, kita juga punya permasalahan juga yang butuh another point of view. Nah, kemudian di sepanjang kita proses pendidikan pun untuk menjadi psikolog, kita ada step-step tertentu untuk bagaimana kita belajar berdamai dengan diri sendiri, bagaimana kita mengolah permasalahan yang ada gitu supaya nggak kecampur dengan masalah-masalah Orang lain gitu. Iya, kita ada latihannya gitu, tapi tetap kita butuh psikolog lain sepanjang perjalanan kita juga menjadi seorang psikolog. Iya betul sih, setuju sih. Mungkin kebanyakan orang menganggap psikolog tuh udah yang paling hebat kendalinya gitu ya. Gitu ya. Manusia super gitu ya. Ya memang betul, diharapkannya seharusnya memang seorang psikolog itu punya kendali diri yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang mungkin tidak belajar psikologi begitu ya. Itu betul, kenapa ya? Karena tentunya kita kan sudah berlatih beberapa tahun selama proses pendidikannya. Kemudian juga kita, ya tadi betul kata Bu Nisha bilang, kita ada semacam evaluasi gitu ya sebelum kita bisa lanjut ke step berikutnya gitu untuk lulus sebagai psikolog, itu juga ada seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi butuh psikolog lain gitu ya, tentu kita butuh ya, kita manusia biasa, kita bukan manusia yang sempurna tentunya gitu ya. Pasti kita juga punya keluh kesah ya, punya masalah sendiri, punya masalah gitu juga ya. gitu kan. Kita juga berkeluarga, punya masalah dengan keluarga, yang punya anak punya masalah dengan anak tentunya gitu. Jadi
tentunya kita perlu juga konseling sama psikolog, itu memang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya tadi bisa nggak ya kita mengobati diri sendiri, mungkin boleh ditanya juga dokter apa bisa mengobati diri sendiri ya gitu, atau mungkin untuk batas-batas tertentu bisa ya, mungkin yang ringan-ringan gitu ya, kita udah tahu cara mengolahnya. Tapi mungkin untuk hal-hal yang lebih berat atau mungkin masalah-masalah yang tidak hanya menyangkut diri sendiri ya, mungkin menyangkut orang lain, nah kita butuh pihak yang netral. Betul. Nah pihak yang netral itu bisa konselor tadi ya, atau psikolog gitu, itu membantu untuk kita jangan sampai karena kita psikolog jadi merasa paling benar gitu ya. Itu yang sering terjadi kan gitu ya. Jadi misalnya ribut sama pasangan atau ribut sama anak atau sama orang lain, oh saya psikolog, saya yang paling benar. Nah itu kan bahaya juga ya. Jadi kita perlu sudut pandang orang lain juga. Siapa dulu? Aku dulu. Iya udah. Boleh. Kenapa ini? Pesan-pesan ya buat Bapak Ibu atau teman-teman yang menyaksikan acara ini gitu. Jangan takut untuk berkomunikasi dengan psikolog. Ya, mungkin itu cukup penting dan harus di-highlight gitu, karena psikolog juga manusia biasa ya. Kita bukan yang paling pintar dan paling tahu segalanya, karena kami juga bertiga beda-beda pengetahuannya begitu. Kalau memang merasa ada masalah atau ingin cerita, sekedar ingin cerita atau ingin mengetahui sebenarnya ini normal atau enggak ya, kan kadang-kadang kita begitu ya, ini sebenarnya kecemasan saya tuh masih normal atau sebenarnya udah harus di terapi begitu ya. Kalau untuk seperti itu silakan, jangan sungkan-sungkan, hubungi aja psikolog. Kalau kami di Kairo sendiri, kami punya WhatsApp ya yang gratis, bisa konseling lewat WhatsApp atau email juga bisa. Nah jadi nggak usah ragu-ragu gitu ya, anonim boleh banget. Coba aja mulai ketik-ketik WhatsApp misalnya ya, tanya-tanya. Biasanya kami yang balas juga ya. Betul. Itu free kok, gratis gitu ya. Silahkan mulai dari situ. Nanti kan kalau udah kenalan sama psikolog ternyata tidak seram ya gitu ya. Nah itu silahkan boleh lanjut. Nah itu menurut saya penting ya untuk bisa mulai dari sedini mungkin. Jadi jangan sampai masalahnya sudah besar begitu ya. Sudah sampai kita juga ya udah terlalu besar gitu, ini ngurainya udah susah. Kalau dari kecil kan lebih enak ya kita tanganinnya betul. gitu. Sayang sekali, saya sering kali menemukan tuh udah meledak begitu ya. Misalnya keluarga, suami istrinya sudah mau bercerai baru datang. Itu tuh wah itu lama gitu ya untuk bisa menyatukan lagi gitu, butuh proses. Atau kalau anak-anak misalnya punya masalah, didiamkan. Nanti sampai dewasa, nah saya yang kena tuh, udah dewasa dia sudah membawa masalahnya berpuluh-puluh tahun. Nah itu sulit gitu, karena sudah menyatu ya dengan diri dia gitu. Lebih baik kalau misalnya punya anak dirasa bermasalah, segera bawa ke psikolog anak ya. Sekedar ngecek aja, menurut saya nggak ada salahnya ya. Mau nambahin juga, kalau misalnya tadi kan dari Bu Dena, kalau misalnya punya masalah sedini mungkin untuk langsung ke psikolog. Tetapi kalau menurut saya sebelum ada masalah pun boleh ya. Oh, boleh kan. Untuk sekadar tahu potensi saya seperti apa sih, apa sih yang bisa dioptimalkan nih dari diri saya kira-kira, atau mungkin bisa bicara soal perkembangan karir juga. Apa pekerjaan yang kira-kira cocok sama saya, atau kira-kira jurusan apa sih yang cocok nih dengan misalnya bakat minat saya, itu juga bisa. Gitu sih. Ya. Kalau dari saya mungkin tambahannya adalah mungkin teman-teman atau Bapak Ibu ya cukup familiar dengan yang namanya medical check up. Nah, ke psikolog pun juga bisa seperti itu gitu. Kita punya banyak alat atau tools gitu ya untuk melakukan medical check up untuk kesehatan mental kita sendiri. Misalnya melalui psikotes atau melalui konseling. Ya tadi misalnya mungkin bisa konseling lewat WhatsApp ya atau email dulu gitu ya. Biar tahu dulu gitu seperti apa sih rasanya konseling sama psikolog gitu. Tapi sebenarnya itu penting untuk mengetahui kondisi diri kita gitu. Jadi anggaplah psikolog itu seperti teman Anda ya, teman Anda yang tidak akan menjudge Anda gitu, karena kami psikolog itu sudah dilatih tentunya gitu ya, dan kita juga punya namanya kode etik ya, tentunya kita menjaga kerahasiaan begitu. Jadi semoga Bapak Ibu ataupun teman-teman tidak perlu takut lagi ke psikolog.